Nasir, kami juga ingin diceritakan kepada Anda begitu Mas Nasir ya terkait penemuan atau dugaan penyelewengan dana desa untuk bermain judi online yang juga ditemukan oleh PPATK. Bisa diceritakan kepada kami seperti apa penemuan tersebut? Ya Mas Bram, kalau kita lihat alur dari penyaluran dana bantuan desa itu kan dari pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Keuangan, dana itu dikirim ke provinsi lalu dikirim ke desa-desa. Nah, dari penggunaan dana desa tadi itu ada kejanggalan yang kita lihat di mana 40 miliar dari 115 yang dikirim oleh pemerintah pusat itu di salah satu kabupaten itu kita melihat ada penyimpangan terindikasi dimainkan untuk judi online dan uangnya cukup besar juga itu kan. Ada yang 50 sampai 260 juta. Nah ini yang cukup disayangkan begitu ya. Nah ini baru satu kabupaten ya. Dan saya kira dari kasus-kasus yang ada dan dari apa yang seterusnya kita lihat tuh memang penyelewengan ini cukup luar biasa ya gitu ya. Dan ini harapan kita supaya kita bersama-sama ikut mengawasi jalannya penggunaan dari anggaran dana desa ini agar optimal. Sehingga masyarakat yang memang diharapkan dari dana desa ini dapat terbantu ya, baik secara kesejahteraan maupun mampu menstimulasi ekonomi di desa itu gitu. Nah, itu yang harapannya, sehingga dari dana desa yang ada itu benar-benar optimal untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Begitu Mas Bram. Oke baik, Pak Nasir ini kan spesifik sekali begitu ya. Dana desa diduga diselewengkan untuk bermain judi online. Nah ini metodenya seperti apa sehingga PPATK juga tahu betul digunakan untuk judi online? Iya, jadi kalau proses tugas fungsi kewenangan dari PPATK itu kan kami menerima yang disebut dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Salah satu transaksi keuangan mencurigakan itu di luar dari profil nasabah ya. Lalu kemudian kita analisis, hasil pemeriksaan, kemudian kita teruskan kepada penyidik. Nah di dalam proses itu kita melihat ya itu tadi, harusnya dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya ya, membangun pengembangan masyarakat desa lewat usaha kecil menengah dan seterusnya itu. Nah ada yang mengalir ke judi-judi online seperti itu. Tadi kita sudah sampaikan nilainya dari 50 juta sampai 260 juta. Nah ini dari situ kita lihat lagi aliran dana itu ya tentu selain itu kalau kita lihat di lapangan memang banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya. Ya tapi kita fokus pada penggunaan uang dana desa tadi untuk bermain judi online. Ya kalau penyimpangan lain tentu banyak ya. Nah, begitu Mas Bram. Oke. Modus yang digunakan, yang Anda lihat begitu ya di lapangan para pelaku ini, modus apa yang digunakan pula untuk mengelabui, khususnya adalah mengelabui analisa dari PPATK? Iya, jadi dana desa yang harusnya tadi masuk ke rekening khusus desa, lalu kemudian sebagiannya itu diambil masuk ke rekening pribadi. Dari rekening pribadi itu ya itu antara lain digunakan untuk bermain judi online. Nah, seperti itu Mas Bram ininya modus dari nah untuk artinya apa ya macam-macam ya mungkin mereka lakukan misalnya melaporkan secara fiktif ya dari penggunaan dari uang dana desa tadi seperti itu. Oke baik, Pak Nasir. Jadi memang di sini terlihat tidak ada modus yang spesifik begitu ya, apalagi sudah dari dana desa ini ditransfer ke rekening pribadi ini juga sudah sebetulnya sudah mencurigakan begitu. Iya. Dan tentunya di PPATK menganalisa juga sebetulnya ini dana yang digunakan ini ke arah mana saja dari akun atau akun bank dari pelaku ini. Iya, kalau modus kejahatan dari penyelewengan dana desa itu banyak ya. Misalnya membeli barang-barang kebutuhan pribadi, mobil, motor dan lain-lain gitu ya.
sebagian itu yang kita lihat memang untuk digunakan judi online. Ya. Nah ini menurut saya perlu peran aktif selain dari masyarakat juga kan dalam desa itu kan ada semacam badan pengawas gitu ya. Lalu juga di Pemda, kementerian ya ikutlah mengawasi ya termasuk penegak hukum agar benar-benar penggunaan dana desa ini berjalan secara optimal. Itu saya kira Mas Bram. Oke, baik Pak Nasir. Secara mekanisme kami juga ingin mengetahui Pak Nasir, karena memang tidak hanya transaksi-transaksi mencurigakan yang juga dilihat oleh PPATK begitu ya, tapi salah satunya dengan transaksi mencurigakan ini, apakah ada mekanisme khusus yang juga dilakukan oleh PPATK melihat kemana saja aliran dana, baik dari dana desa ataupun dana-dana lainnya ini akan diselewengkan atau berpotensi diselewengkan oleh, kita lihat saja di pemerintah daerah begitu misalnya? Ya, kalau bonus dan itu banyak sekali. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah selain tadi laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, ya, penyedia barang dan jasa dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK juga menerima yang disebut dengan laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah ini wajib yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa ya, untuk database PPATK. Lalu PPATK juga menerima yang disebut laporan pembawaan uang ke luar negeri, 100 juta atau lebih atau ekuivalen dengan itu ya. Nah, jadi kalau Mas Bram ke luar negeri bawa uang 100 juta, itu harus declare itu. Nah itulah sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh PPATK. Lalu kemudian PPATK juga bisa ya menerima atau meminta informasi dari penyedia jasa keuangan. Nah misalnya dana desa tadi dibelikan ke barang-barang mewah atau diberikan kendaraan, itu kami bisa akses informasinya dari penjual kendaraan bermotor, karena mereka juga pihak yang wajib melaporkan kepada PPATK. Dibelikan ke properti misalnya, nah, itu juga kita bisa dapatkan informasinya. Karena agen properti itu adalah pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK ketika ada transaksi 500 juta terhadap properti maupun kendaraan yang ada, seperti itu. Dan juga kita punya kewenangan pemeriksaan ya. Ketika misalnya pihak pelapor tidak menyampaikan laporan sebagaimana kewajiban yang telah diatur, kita bisa periksa.